yang diekspresikan. Gen yang diekspresikan itu harus kita lihat fungsi dari genom tadi. Nah, ini kan kalau fungsionalnya itu ini juga bisa dibahas dengan bioinformatika. Nah, kemudian yang metabolomik ini sebenarnya sudah banyak juga sih penelitian-penelitian yang bisa untuk dianalisis dengan menggunakan bioinformatika, tapi itu tidak banyak kayaknya. Ada hal-hal tertentu saja, karena tidak banyak metabolit itu yang hasilnya itu yang dianalisis dengan bioinformatika. Nah, tapi makanya ini kita lihat lagi bahwa yang paling banyak itu adalah masalah genom dan protein. Nah, kemudian ada masalah sitomik. Sitomik, siapa yang kenal sitomik? Itu harus cari sendiri ya, sitomik. Jadi ada sitomik, ada lipidomik. Jadi istilah-istilah ini bisa kita pahami karena dia tidak terlalu sulit, ya. Tidak terlalu sulit dalam kita untuk memahaminya. Oke? Nah, kemudian di dalam masalah genomik, dalam masalah genomik itu ada yang tren sekali pada saat sekarang itu masalah metagenom. Ya. Metagenom ini adalah bagaimana kita mengakses potensi suatu mikroorganisme yang tidak dapat dibiarkan. Jadi kalau kita tahu organisme itu seperti bakteri, meskipun bakteri itu keragamannya cukup tinggi, tetapi hanya yang bisa dikultur itu cuma tidak lebih dari 1% saja. Artinya banyak bakteri itu yang tidak bisa dikultur, ya, dengan segala permasalahan yang ada. Nah, dengan metagenomik itu kita bisa mengaksesnya melalui apa? Melalui mengambil gen-gen tertentu yang dibutuhkan dari lingkungan langsung, ya. Nah, bagaimana kita mengaksesnya dari lingkungan itu? Ya, itu jelas kita melibatkan melibatkan PCR yang menggunakan primer tertentu. Kita mau cari apa, itu bisa pakai primer-primer tertentu. Nah, jadi itulah yang gambaran umum tentang metagenomik. Jadi ini sekarang itu sudah banyak sudah banyak enzim-enzim yang didapatkan dari pustaka genom yang DNA-nya itu langsung dari lingkungan. Mungkin ingat apa itu pustaka genom? Kemarin di waktu kuliah pertama kita sudah membahas itu pustaka genom. Nah, ini dari metagenom ini orang bisa membuat suatu pustaka genom, ya, yang DNA-nya langsung dari lingkungan, ya. Nah, kemudian ini juga bisa dikenal dengan nama pustaka metagenomik. Jadi kalau pustaka metagenomik itu orang sudah tahu, oh ini DNA-nya berasal langsung dari lingkungan. Jadi DNA-nya saja yang diambil. Jadi kalau bakterinya banyak yang tidak bisa ditumbuhkan. Nah, itu kira-kira gambarannya yang bisa kita pahami tentang metagenom. Itu bagian yang genomnya. Oke? Nah, mungkin ada pertanyaan? Ya. Nah, kita lanjut ya. Kemudian masalah proteomik. Nah, proteomik ini kita paham bahwa proteomik itu adalah protein, ya. Nah, itu bisa juga tentang identifikasinya bisa dari sel, bisa dari organ, bisa dari organisme. Nah, dia kompleksitasnya itu banyak sekali, banyak yang mempengaruhinya.
tentang proses fisiologi, tentang struktur biologinya, dan segalanya. Nah, itu banyak yang berkaitan dengan kajian-kajian yang terkait dengan proteomik ini. Jadi proteomik ini sebenarnya kajiannya luas sekali, ya. Jadi bagaimana kita menganalisisnya, bagaimana kita mengidentifikasinya, dan bagaimana kita untuk melihat fungsi daripada protein tadi. Nah, itu dibahas semua di dalam proteomik. Jadi proteomik ini banyak ya, banyak bidang-bidangnya juga. Ini ada imunoproteomik, ada proteogenomik, ada nutriproteomik. Nah, ini istilah-istilahnya kalau bagi kita itu tidak asing lagi. Nanti kan ini bisa kita lihat saja artinya. Kalau imuno, nah itu artinya berkaitan dengan antibodi. Proteogenomik artinya protein yang dikode oleh genom tertentu. Nutriproteomik itu artinya nutri itu kan nutrisi, ya. Nah, jadi apa namanya, istilah-istilah itu harus kita pahami dan harus kita cari juga biasanya. Contoh-contohnya apa sih kalau seperti nutriproteomik? Itu kan di dalam, karena dia itu bersifat umum, ya terpaksa kita harus banyak baca juga supaya apa? Supaya kita bisa memahami bagian-bagian tertentu di dalam teknologi omik ini, gitu, ya. Nah, itu tentang proteomik. Kemudian tentang metabolik. Bidang ini sangat penting di dalam studi farmasi. Biasanya orang farmasi kalau orang membuat obat-obatan, nah itu biasanya selalu berkaitan dengan apa namanya, dengan masalah metabolit. Mereka harus mencari metabolit untuk obat-obat. Nah, itu biasanya dia harus mengkaji tentang metabolit tertentu. Jadi metabolit tertentu itu kan banyak permasalahannya juga. Kan tidak semua metabolit yang ada itu bisa digunakan. Jadi karena ada juga yang sifatnya sebagai racun dan ada juga sifatnya yang tidak kita harapkan. Nah, itu kan harus banyak yang harus kita pertimbangkan juga, ya. Jadi biasanya bahan obat itu tidak semuanya, makanya harus dipisah-pisahkan juga. Jadi bahan kimia yang ada pada tanaman yang bisa digunakan obat itu barangkali tidak semuanya, harus dipisah-pisahkannya. Makanya studi metabolik ini harus diintensifkan untuk apa? Untuk mengetahui metabolit yang mana yang dapat menimbulkan suatu perubahan di dalam tubuh. Jadi untuk itu masing-masing metabolik itu kan harus kita pelajari sebenarnya, ya. Jadi istilah dari metabolomik, kemudian ada istilah metabonomik. Nah, itu ada perbedaannya. Jadi ini kalau kita lihat istilah ada metabolik, ada metabolomik, ada metabonomik. Itu kira-kira istilahnya Mbak yang mana? Kalau ini istilahnya mungkin masalah kuantitatifnya, metabonomik itu jumlahnya. Jadi kita tahu metabolit dari suatu organisme itu sangat dipengaruhi oleh suatu perubahan lingkungan. Jadinya makanya kalau orang mau mencari metabolit itu biasanya seperti metabolisme sekunder. Nah, itu banyak sekali dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Misalnya tanaman di suatu tempat itu metabolitnya tidak sama dengan di tempat yang lain, walaupun jenisnya sama. Kenapa? Karena metabolitnya itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi kalau hasil-hasil penelitian metabolit tertentu, orang harus menyebutkan tempatnya di mana, kondisinya seperti apa, itu biasanya untuk memunculkan bahwa metabolit yang ada pada suatu lingkungan tertentu itu tidak sama dengan lingkungan yang lainnya.
Nah, ini. Kemudian ini yang seperti yang kita bahas tadi, ada DNA, RNA, protein. Nah, ini adalah pemain kuncinya, ya. Jadi DNA, RNA, protein. Nah, ini kan dia sejalan itu. Dari DNA, kemudian RNA, protein. Protein inilah yang paling banyak paling banyak cabangnya. Kenapa? Di protein ini kan dia banyak. Dia juga sebagai enzim, dia juga sebagai antibodi, dia juga sebagai protein struktur, banyak sekali. Jadi yang paling fungsional itu barangkali ya yang paling banyak ininya itu adalah protein ya, yang terkait dengan fungsi seluler tadi. Nah, jadi proteomik itu diterapkan pada eksplorasi struktur dan fungsi daripada protein. Jadi walaupun ada molekul-molekul itu yang non protein juga. Jadi dan metabolit itu kan juga ada yang non protein, ada yang protein gitu. Nah, jadi pada saat sekarang ini yang banyak berkembang itu adalah masalah metabolomik. Katanya oh ini ilmunya baru, tapi kalau menurut saya ini sebenarnya sudah lama sih. Tapi bagaimanapun sekarang orang berusaha untuk mengintegrasikan antara metabolomik itu dengan bioinformatika. Ya, jadi sudah ada beberapa sih yang data-datanya terintegrasi dengan bioinformatika. Oke? Nah, mungkin ada yang mau bertanya tentang gambaran umum dari teknologi omik. Oke? Nah, belum ada yang tanya ya. Nah, ini bisa dilihat juga ada yang sitomik, ada yang lipidomik. Jadi kalau kita lihat di gambar skema tadi itu bisa dilihat sitomik itu posisinya di mana, lipidomik itu posisinya di mana. Jadi bisa kita lihat posisinya itu dia di bagian mana. Jadi mana yang paling terlibat banyaknya itu ya itu yang tadi yang kita sebutkan tadi di DNA, RNA dan protein. Oke. Nah, kemudian dia karena dia itu cakupannya luas, dia juga melibatkan alat-alat yang cukup banyak. Ya, dia juga melibatkan alat-alat yang banyak juga. Nah, ini seperti elektroforesis, PCR, sequencing, microarray. Jadi ini kalau alat ini kita sudah kenal semua karena kita elektroforesis itu DNA atau protein itu kita sudah biasa. Mungkin microarray kita yang belum ya. Jadi kalau sequencing itu ya sudah kita dengar, tapi kita tidak punya alatnya. Terpaksa kalau kita mau analisis sequencing kita harus kirim. Tapi paling tidak kita tahu mana alat-alat yang banyak terlibat di dalam kita menerapkan teknologi omik ini. Jadi ini biasanya yang paling banyak itu ya jelas elektroforesis dengan PCR. Nah, sequencing itu umumnya tidak banyak dimiliki, tapi ini bisa kita kita kirim sampel gitu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat elektroforesis itu rupanya banyak ya. Jadi kalau kita dalam teknologi omik kita harus paham juga elektroforesis itu tidak satu saja macamnya, banyak yang lain. Seperti yang dilihat seperti ini banyak yang lain gitu kan. Nah, mungkin kalau kita lihat elektroforesis itu ada yang satu dimensi, ada yang dua dimensi gitu. Nah, tapi yang kita kenal itu mungkin barangkali yang di sini ya, yang agaros kita kenal karena di praktikum biomol itu ada kita menggunakan agaros, kemudian ada yang PEX. PEX ini sebenarnya untuk protein ya, yang protein, tapi kita belum pernah praktikum dengan menggunakan PEX ini, tapi alatnya kita punya
karena regennya belum tersedia, jadi sampai sekarang masih belum bisa dioperasikan. Jadi ini yang umum kita pakai itu yang ini gitu. Nah mungkin yang lain-lain itu dengan tujuan tertentu itu bisa kita pahami saja. Berbagai macam alat elektroforesis yang digunakan untuk melakukan analisis omik itu. Nah kemudian VCR juga seperti itu. VCR itu banyak juga. Nah, itu sebenarnya VCR itu tergantung kepentingannya saja. Ya, alatnya mungkin juga itu juga gitu ya, tapi mungkin metodenya yang berbeda. Seperti di sini multiplex VCR itu karena VCR itu dia menggunakan lebih banyak primer gitu. Nah, itu saja sih. Tapi kalau dia apa namanya? Itu tergantung metodenya. Nah, kecuali untuk yang real time VCR ini memang apa ya, alatnya lebih mahal dan lebih canggih, tapi sistem kerjanya sama saja. Kalau pakai real time VCR ini ya kita bisa memantau hasil dari proses VCR tadi, dan kita tidak perlu pakai elektroforesis karena hasilnya sudah bisa kita akses, sudah bisa kita lihat langsung. Nah, itu saja bedanya. Jadi semuanya ini perlu kita ketahui saja bahwa di dalam analisis teknologi omik itu banyak hal-hal yang harus kita perhatikan dan memiliki tujuan masing-masing. Oke. Nah, kemudian berikutnya microarray ya, karena kita ini belum pernah ketemu dengan alatnya juga, apalagi cara mengerjakan kita tidak tahu, tetapi kita harus tahu juga apa-apa saja sih yang bisa dikerjakan ini. Jadi ini kalau secara umum microarray itu biasanya kan untuk apa namanya? Untuk menganalisis ekspresi gen, ya, untuk menganalisis ekspresi gen. Nah, ekspresi gen itu kan dia bertahap-tahap juga, ya. Ada pada saat ada ekspresi gen itu biasanya kan dia dalam bentuk protein, mungkin dalam bentuk asam amino juga bisa, ya. Jadi ini banyak tingkatannya. Jadi ekspresi gen pada jaringan, kemudian fenotipnya, ya kan? Ya, kadang-kadang fenotip itu belum tentu berfungsi. Nah, itu banyak sekali jenis-jenisnya yang kita lihat banyak sekali metode-metodenya yang terlibat di sini. Oke. Jadi ini untuk diketahui saja. Kemudian teknologi omik itu kalau kita lihat, nah ini ada urutannya, ya, ada urutannya. Yang paling awal itu ya itu genomik, ya. Genomik itu adalah fenotip yang potensial, ya. Jadi ini potensinya ya tentunya adanya di genomik, di urutan nukleotida tertentu, ya. Jadi apakah DNA itu bisa ditranskripsi atau tidak, fenotip itu tergantung kepada transkriptomiknya. Jadi kita harus bisa juga memahami proses-proses transkripsi yang bisa memunculkan fenotip, karena di dalam proses transkripsi itu banyak regulasinya juga, ya, banyak regulasi. Jadi kalau di dalam biologi molekuler kita bahas ada regulasi ekspresi gen pada tingkat transkripsi. Nah, itu banyak hal yang bisa terjadi pada saat kita melakukan proses transkripsi. Ya, apakah promotornya cocok apa tidak. Nah, ini kan masalahnya masalah transkriptomik ini. Ya. Kemudian ada yang diekspresikan. Nah, yang diekspresikan ini kan sudah berupa protein nih, proteomik. Nah, ini yang diekspresikan. Kemudian yang kenyataannya, nah itulah yang merupakan metabolomik tadi. Jadi ini yang aktualnya, ya. Nah, itulah yang menentukan apa yang namanya tahapan-tahapan dari karakterisasi fenotip dengan menggunakan teknologi omik. Ya, jadi awalnya itu semua berasal dari genomik ini. Ya, kemudian berurut transkriptomik, kemudian proteomik, kemudian baru metabolomik, baru menghasilkan metafenotip yang kita lihat seperti sekarang ini. Itu ininya teknologi.
Oke. Nah, kemudian jadi ini dikatakan bahwa metabolomik itu adalah bidang omik yang dapat diandalkan. Kenapa ya? Dalam menggambarkan fenotip yang sebenarnya. Nah, kenapa seperti itu? Jadi kalau kita lihat seperti ini, nah, dia di sini. Dia katanya aktual fenotip. Nah, maksudnya apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa dikatakan seperti itu? Kenapa dikatakan metabolomik itu adalah bidang omik yang paling dapat diandalkan? Siapa yang bisa menjelaskan? Nah, biasanya kalau ditanya yang menjelaskan tidak ada yang mau jawab. Ya, jadi coba dilihat ya. Jadi kenapa dia dikatakan seperti itu? Nah, aktual fenotip. Jadi di sini makanya dijelaskan sekali. Metabolomik itu adalah omik yang paling dapat diandalkan. Jadi nanti harus bisa dijawab. Ini ada tugas nanti. Nah, jadi alur kerja metabolomik itu, nah ini. Ya, jadi kalau kita lihat metabolomik itu banyak dikerjakan oleh orang-orang kimia organik itu banyak. Nah, tetapi biasanya kita orang biologi juga banyak loh ya di sini. Jadi kita kerjanya mungkin di banyak eksperimen di sini, banyak di treatment di sini gitu. Nah, kemudian pengukurannya ini semuanya sudah alat-alat semua. Jadi eksperimennya itu biasanya di sini ya. Di sini biasanya. Jadi orang biologi banyak kerjanya di sini sama di sini. Jadi seperti Pak Sani itu kerjanya mencari bahan bioaktif. Nah, itu kan metabolit. Ya, kita banyak juga. Nah, nanti kan biasanya analisisnya juga harus bisa kita lakukan. Ya, analisis metabolit yang kita lakukan. Nah, ini banyak kerjanya di sini. Nah, untuk yang lebih lanjutnya, untuk menentukan molekulnya itu mana yang berguna, nah itu kan sudah melakukan pengukuran yang lebih detail ya. Jadi seperti menggunakan GC-MS dan segalanya. Nah, itu barangkali kita karena kita orang biologi kita nggak membaca hasil GC-MS aja kita belum bisa gitu. Nah, tapi ini kita banyak bekerjanya di sini. Ya, kita banyak bekerjanya di sini untuk menentukan. Nah, kalau ada kita yang mau sampai ke metabolitnya, biasanya itu kita lakukan analisisnya, kita kirim sampel, nah itu biasanya. Nah, ini sekarang ini kan juga banyak data-data statistik yang harus kita dikumpulkan. Nah, di sini sih itu ada proses processing data, ya. Di sini ada proses processing data. Jadi itulah gambaran-gambaran alur kerja tentang metabolomik. Nah, jadi teknologi omik itu, apa gunanya kita memahami teknologi omik itu? Untuk memahami interaksi tingkat molekuler. Jadi, untuk memahami interaksi tingkat molekulernya, bagaimana dia bereaksi. Jadi di dalam sistem biologi itu kayak genom, kayak protein, kayak metabolit, antibodi, semuanya itu kan berinteraksi di dalam sistem biologi. Nah, itulah yang dipahami di dalam teknologi omik. Jadi makanya analisisnya itu banyak untuk memahami ini, untuk memahami interaksi tingkat molekuler tersebut. Ya, nah kemudian baru kita pahami bagaimana seperti nutrisi dapat mempengaruhi proses dari dalam sistem biologi dalam suatu tubuh manusia. Jadi dia bisa kita lihat interaksinya. Oke, nah seperti ini. Nah, jadi ini contoh ya. Ini contoh. Nah, bagaimana nutrisi itu bisa mempengaruhi atau senyawa bioaktif itu bisa mempengaruhi ekspresi gen. Nah, coba kita lihat. Jadi kalau ada suatu senyawa atau nutrisi atau senyawa bioaktif yang masuk ke dalam tubuh manusia, itu banyak yang harus kita analisis. Dari genomnya, dari genom ini banyak sekali yang mempengaruhinya. Kita lihat saja dari genom, ya. Makanan itu
itu akan banyak mempengaruhi ekspresi genetik itu, ya. Proses transkripsi banyak dipengaruhinya. Nah, ini ada transkriptomiknya. Dan dia bisa juga sebagai penghalang dan dia juga bisa sebagai induksar, penginduksi. Nah, itu kalau makanan itu. Kemudian epigenomik. Epigenomik itu apa ya? Urutan nukleotida yang mengalami perubahan tapi bagian luarnya saja. Jadi dia tidak apa namanya tidak mempengaruhi urutan nukleotida, tapi dia akan mempengaruhi fungsi. Dia akan mempengaruhi fungsi. Jadi ada makanan-makanan itu yang sifatnya sebagai epigenomik. Jadi seperti senyawa metil. Senyawa metil itu dia bisa mempengaruhi fungsi dari DNA, tetapi dia tidak mengubah urutannya. Ya, jadi urutan nukleotida itu tidak dirubahnya, tetapi dia bisa merubah fungsinya. Jadi ada DNA yang kena metilasi, nah itu yang disebut dengan epigenomik. Ya, nutrigenetik itu biasanya yang mempengaruhi ekspresi, ya, nutrisi-nutrisi yang mempengaruhi. Nah, semuanya itu kan bisa dianalisis dengan menggunakan suatu alat. Ini kalau alatnya kalau kita lihat ini adalah microarrays. Ya, ada RNA juga di sini. Nah, ini kalau sudah RNA artinya apa? Gen itu sudah bisa diekspresi, ya. Nah, jadi kalau di level gen kita lihat, nah ini bisa kita lihat di level gen ada hasil elektroforesisnya, ya. Ada hasil elektroforesisnya, kita bisa lihat ada analisisnya, ada pita-pita DNA mana yang bisa kita amati dari gen-gen yang aktif, misalnya gen-gen yang aktif yang teramplifikasi, biasanya ini kan yang teramplifikasi biasanya. Oke. Nah, kemudian di proteomik, nah dia juga kalau dia mempengaruhi DNA, artinya dia akan mempengaruhi protein yang dihasilkan juga. Nah, jadi itu bisa kita lakukan analisis proteomik, yaitu dengan melakukan analisis protein. Nah, kemudian nutrisi itu juga akan mempengaruhi metabolit yang dihasilkan. Nah, jadi ini kita lakukan juga analisis metabolit. Nah, jadi ini kalau analisis metabolit yang seperti ini, yang seperti di GC-MS lah, di mana lah. Nah, itu tuh kan ada puncak-puncak yang seperti itu. Memang kalau kita orang biologi kita nggak ngerti bacanya, ya. Tapi bagaimanapun kita harus tahu maksudnya ini seperti apa. Ya. Nah, itu yang akan mempengaruhi kesehatan dari suatu organisme. Oke. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi ini contohnya yang harus kita pahami. Satu nutrisi saja. Itu banyak hal yang harus kita pahami di dalam mekanisme bagaimana dia berperan di dalam sistem biologi tubuh manusia. Oke ya? Bisa dipahami? Nah, kemudian ada contoh lagi. Nih. Jadi artinya apa? Nutrien yang masuk ke dalam sel dapat menyebabkan perubahan ekspresi gen. Itu intinya. Terjadi perubahan ekspresi gen. Apa yang terlibat adalah faktor transkripsi. Analisisnya di transkriptomik. Kemudian mempengaruhi protein. Akan yang disebut dengan proteomik akan mempengaruhi kandungan metabolik. Itu adalah metabolik. Jadi di sini kita harus banyak menggunakan alat-alat biologi molekuler untuk menganalisisnya. Bagaimana kita memantaunya? Jadi kalau seperti itu artinya apa? Jadi dengan adanya analisis tersebut, baru kita bisa lihat sistem, bagaimana sistem di dalam sel, di dalam suatu organisme itu berjalan. Oke, nah, nih. Jadi secara keseluruhan studi nutrigenomik. Jadi kalau orang itu melihat pengaruh nutrisi ke dalam suatu sistem dalam tubuh, nah orang itu kan akan melakukan pemahaman tentang penanda molekuler. Jadi ingat kita sudah belajar dengan penanda molekuler. Perlu ada penanda. Apakah itu penandanya dalam bentuk protein, apakah itu penandanya dalam bentuk DNA, ya, untuk menentukan target-target tertentu.
Jadi ini juga ada apa namanya? Ada contoh ya, ada contoh juga. Nah, ini hampir mirip dengan tadi. Ya, ini hampir mirip dengan tadi. Nah, ini nutrisi masuk melalui membran sel, di bawah masuk. Nah, nutrisi itu dia ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Jadi artinya dia bisa menginduksi dan bisa juga menghambat, ya, tergantung nutrisinya. Jadi dia sifatnya positif, ada yang negatif. Yang semuanya itu akan mengaktifkan DNA-nya, ekspresi gennya. Jadi kalau dia menghambat berarti dia tidak terekspresi. Kalau dia mau menginduksi ya berarti kan dia akan berpengaruh. Nah, apabila dia terinduksi, dia akan menghasilkan mRNA. mRNA ini adalah transkriptomik, ya. mRNA ini adalah transkriptomik karena dia di level transkripsi. Kemudian dari mRNA itu dia akan bisa menghasilkan protein-protein tertentu, ya. Dia akan bisa menghasilkan protein-protein tertentu. Nah, ini yang disebut analisisnya proteomik. Nah, kemudian baru dia bisa berperan sebagai metabolik yang fungsional, ya. Nah, itu yang disebut dengan metabolomik. Jadi kan dia melupakan yang aktualnya itu adalah metabolitnya. Nah, kalau metabolitnya ada, berarti ada fungsi genomnya. Nah, ini kan bisa kelihatan fungsi genomnya. Nah, data-data inilah yang perlu bagi kita untuk menentukan sistem biologinya. Ya, itu yang paling ini. Aspek-aspek biologinya ini. Jadi data-data inilah yang akan biasanya dianalisis dengan menggunakan sistem bioinformatika. Nah, jadi kalau kita lihat peranannya seperti ini, kita harus bisa memahami ya secara keseluruhan bagaimana sistem biologi itu berjalan di dalam tubuh. Oke? Nah, ini sudah selesai nih penjelasannya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Jadi sudah ada contoh, bisa dipahami. Ya, barangkali kalau kita mengerjakan tugas, kita akan lebih paham maksudnya apa gitu. Jadi bisa bisa dibaca-baca lagi, ya. Nah, ini kalau tidak ada bertanya, sebaiknya saya jelaskan saja tentang tugasnya. Tentang tugas, sebentar ya. Soalnya tugasnya nah, ini ya tugasnya. Nah, jadi ini tugasnya tentang mikroalga, ya. Jadi kita tahu mikroalga itu memiliki potensi, ya, memiliki potensinya banyak ini, ya. Nah, dia memiliki molekul bioaktif, kemudian dia kepentingannya bisa untuk kulit, bisa mencegah penuaan kulit, dia bisa menyembuhkan luka, ya. Kemudian dia bisa memproduksi kolagen, kemudian dia bersifat anti kanker, antioksidan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tugasnya adalah bagaimana kita melakukan pendekatan sistem biologi untuk merealisasikan mikroalga itu sebagai bahan obat-obatan dan kosmetik yang didukung oleh teknologi omik, ya. Nah, ini saya sudah bagi, ya, sudah bagi aplikasi mikroalga untuk bahan obat-obatan. Kemudian aplikasi mikroalga untuk bahan kosmetik, ya. Nah, ini untuk kelas A obat-obatan, untuk kosmetik kelas B, ya. Waktunya 1,5 jam, ya. Kira-kira bisa dipahami dengan berdasarkan contoh-contoh yang sudah kita bahas. Kira-kira bisa ya?
Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk tugas Depannya ini Richard. dalam bentuk resume atau bagaimana ya, Bu? Dalam bentuk ini, seperti yang kita ini, pakai skema ya, pakai skema. Ya, di sini kan kita sudah lihat potensi-potensinya seperti gambar ini. Ini ininya saya sudah. Nah, ini tuh bisa dibuat ya pengaruhnya. Kalau obat-obatan itu kan sama saja dengan kosmetik itu, cuma kajiannya saja yang berbeda. Bisa seperti ini, bisa seperti ini juga. Jadi apa alat-alat yang terlibat itu kita juga buat analisisnya. Kira-kira obat-obatan itu dia pengaruhnya kemana sih gitu, ya? Dia kan hampir sama ini dengan nutrisi itu. Oke? Bisa dibuat kira-kira seperti ini. Nggak usah di ini kan, harus skema-skemanya saja. Oke ya? Berarti bukan dalam bentuk paragraf ya, Bu? Langsung dalam bentuk... Enggak, bukan dalam bentuk paragraf, dalam bentuk skema-skema ini. Tapi jelas keterkaitannya, ya. Jelas keterkaitannya. Jadi kalau kita belajar secara umum, obat itu pengaruhnya kemana? Ya kan? Apa yang diaktifkan? Nah, itu harus kita pahami itu. Sebenarnya konsepnya itu. Obat itu biasanya dia bekerja di mana dulu. Nah, kalau ini kan, kalau dari mikroalga obatnya kemana gitu kan tadi sudah disebutkan. Dia punya antioksidan, dia punya anti kanker. Nah, itu bekerjanya di mana itu. Nah, kalau itunya dapat, kita bisa buat ininya. Kita bisa buat apa namanya skemanya yang seperti ini. Ya, nah sama juga dengan kosmetik juga seperti itu. Dia bekerjanya di mana gitu. Ya, nah kira-kira seperti itu gambarannya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nah, waktunya cukup kok. Ini 1,5 jam ya sampai habis bahan ini. Jam ini bisa diupload lagi ya. Silakan ya. Sebentar ya, saya mau ini apa namanya? Minggu depan itu saya lihat itu libur lagi ya. Sebentar. Mana suaranya? Tanggal 1 Maret. Ya. Ini kita sudah banyak kena libur. Halo? Mana suaranya ya? Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. ya kan? Jadi maksud saya takutnya nanti bahan kita itu tidak selesai karena ini hari tanggal 1 Februari kita juga sudah kena. Kemudian 1 Maret besok itu kena juga. Jadi maksud saya itu di tanggal 1 Maret itu bahan kita tinggal satu lagi. Bahan kita itu apa ya? Bioteknologi tanaman kalau tidak salah. Jadi maksud saya itu nanti kalau kita kuliah nanti agak ini juga ya, agak ribet juga karena kita itu di e-learning tanggal 1 itu tapi silakan diisi absen ya. Nah, jadi nanti mungkin berikutnya itu mungkin Bu Mariska lagi yang akan masuk. Takutnya nanti bahan kita nggak selesai karena banyak libur di hari Selasa ini. Oke ya. Jadi nanti untuk hari Selasa depan itu silakan isi absen, bahannya silakan dipelajari. Nanti saya upload bahannya. Nah, kemudian untuk ujian, karena bahan-bahan yang saya berikan sebanyak 5 topik itu bahannya itu untuk ujian mid semester. Nah, kita harus cari waktu untuk mid semester itu. Nah, kira-kira kapan bisa untuk ujiannya? Nanti diinformasikan ke saya ya. Jadi untuk ujiannya itu barangkali sebelum Bu Mariska masuk lah. Ya, jadi sesudah lewat tanggal 1, nah harus kita ujian mid. Nanti diinformasikan ke saya ya. Masalahnya banyak libur sekarang itu kayaknya. Oke ya. Gimana? Bisa? Ya, Bu. Nanti Bisa, Bu. diinformasikan, Bu. Ya, nanti diinformasikan ke Ibu ya. Ininya apa namanya? Kapan bisa ujian
mid semester. Oke ya, mungkin yang sesudah tanggal 1 itu mungkin Bu Mariska lagi yang akan masuk. Oke ya, jadi bahannya semua yang Ibu berikan, yang 5 topik itu mulai dari teknologi DNA rekombinan, marker molekuler, GMO, tambah lagi omik, tambah lagi bioteknologi tanaman. Ya, bioteknologi tanaman itu tidak banyak lagi karena sebagian kita sudah bahas di tanaman transgenik, sudah bahas di marker molekuler, jadi tinggal hanya tambahan kultur jaringan saja mungkin bahannya yang harus dipahami. Oke ya. Nah, silakan dikerjakan tugasnya, tidak apa-apa keluar dari Zoom. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.